Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadin. Saya divisi roasting di kelompok tani hutan Gelis Senang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang roasting. Apa sih itu roasting itu? Bagaimana sih cara pemakaiannya? Dan kenapa beans banyak kandungan karakter-karakter mulai dari asam dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dari fisik beans, kualitas beans, dan aroma mentah ya, aroma mentah sebelum kita roasting. Nah, yang pertama kualitas beans harus bagus, aroma tidak ada rasa defect atau rasa ya yang seperti herbal yang kayak gitu, itu harus kita jauhkan. Nah, beans harus mempunyai kadar air 10-12%. Kenapa? Soalnya kalau misalkan beans lebih dari 12% atau sampai 13%, nanti kita susah mengatur suhu sama menentukan karakter dan profiling kopi tersebut. Nah, 12%, 10-12% ini kita ngerostingnya enak. Misalkan kita mau ngejar profiling light, medium, sampai dark, itu bisa kita sesuaikan di kadar air yang maksimal. Dari kadar air 12%, biasanya kita memakai suhu di 180 derajat sampai 190 derajat Celcius. Nah, ini mesin yang saya pakai, mereknya Uncle John. Ini produksi dari Jakarta. Nah, sebelum kita ngerosting, kita harus memanaskan dulu si mesin ini. Mesin ini sampai di suhunya sampai maksimal, istilahnya maksimal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak dipanasin dulu, nanti kita main udaranya agak sangat susah. Makanya kita harus dipanasin sampai di 215 derajat Celcius. Kita biasa memakai suhu di 190 derajat Celcius untuk kadar air 12%. Karena di sini ada tahapan-tahapannya ya, mulai dari drying, yellowing, sampai akhirnya ke first crack. First crack pertama itu dimana tanda kopi ini matang gitu. Nah, mulai dari drying, yellowing, sampai first crack itu banyak kandungan aroma yang keluar. Mulai dari drying itu aromanya aroma basah, kayak banyak lah, kayak dedaunan, herbal, rasa-rasa yang agak berbau lah, agak-agak defect. Soalnya posisi drying ini di mana kopi, si kadar air yang terkandung dalam kopi ini menghilang, jadi istilahnya membakar. Nah, sesudah pelepasannya drying, itu nanti muncullah yellowing. Yellowing itu di mana biji udah berbentuk kuning. Dari situ aroma yang muncul udah ada asam, manis, dan yang lainnya. Nah, yellowing ini di mana beans sudah bisa menghasilkan panas, bukan menyerap panas. Karena di mana beans sudah mulai menguning, itu tandanya beans sudah kering, sudah hilang kadar air. Nah, sudah pelepasannya yellowing, beans akan mencapai ke finish atau first crack, pecah pertama. Nah, dari pecah pertama itu kita kejar nih profilnya, kita mau pakai profil apa. Soalnya kalau dari posisi first crack itu jatuh di profile light atau light to medium. Nah, kalau kita mengejar untuk ke profil medium, dari first crack kita nunggu ke second crack, pecah kedua. Jadi di mana posisi medium itu
posisi medium itu muncul. Jadi medium itu dari mulai warna luar sama warna dalam itu harus merata. Jangan misalkan warna luarnya agak terang, dalamnya udah gelap. Nah itu kesalahan teknis. Bisa jadi itu dari tekanan awal si posisi api terlalu besar, atau kita lupa mengecilkan api pas di first crack atau sebelum first crack. Nah sudah kopi matang di profile medium, kita cooling selama 3 menit. Setelah 3 menit, setelah kita cooling selama 3 menit, kopi harus kita resting dulu sebelum kopi yang kita seduh, karena kopi yang baru di roasting itu banyak karbonnya. Minimal resting 3 hari sampai ke 5 hari, barulah kopi bisa disajikan. Demikian sekilas dari saya penjelasan tentang roasting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ridani. Di KTH Giresan ini saya sebagai di divisi pemasaran sama pengemasan. Nah, untuk kemasan tersendiri kita menggunakan 2 jenis kemasan, yaitu kemasan standing pouch sama kemasan guset. Nah, untuk spesifikasi dari kedua kemasan ini yaitu berbahan aluminium foil. Nah, sama ada ya itu tuh yang namanya zipper sama valve. Tujuan dari zipper ini yaitu untuk menutup kembali ketika kemasan itu sudah digunakan. Nah, dan untuk valve, nah itu tuh supaya menjaga si udara yang ada di dalam kemasan itu atau dari produk itu tersendiri tidak tercampur dengan udara yang ada di luar. Nah, untuk kenapa kita memilih bahan yang disebutkan aluminium foil, itu tuh supaya kemasan kopi itu cocoknya untuk pakai kemasan itu yang berbahan aluminium foil, karena dari segi pori-pori itu lebih kecil untuk kemasan aluminium foil. Nah, terus tujuan dari pengemasan ini yaitu ada banyak poinnya, tapi kita bahas sedikit-sedikit. Nah, satu, menjaga kualitas dari produk yang kita buat. Nah, yang kedua, menambah daya jual. Nah, misal tuh kayak gini, ada punya produk tersendiri. Nah, terus dibikinlah, kalau dikemas dengan yang seperti biasa, dibiarkan atau tidak dikemas, itu kan tidak orang-orang cenderung melihat agak kurang ini, tetapi ketika dikemas dengan sedemikian rupa, kemasannya bagus, nah itu meningkatkan daya jualnya, seperti itu. Terus jangan lupa di kemasan itu harus ada yang namanya branding. Branding itu seperti kalau kita kan di KTH Giresan ini menggunakan branding Kopi Palasari. Nah, seperti itu. Nah, itu mencerminkan dari bahwa kalau kita konsumen, misalnya konsumen membeli produk kita, konsumen itu bisa mengenal, nah kemasan ini dari mana, atau produk ini dari buatan di mana, gitu, seperti itu. Nah, ketika kita sudah membahas semua, yaitu dari kemasan sudah dikemas, terus nanti dikasih logo. Nah, sekarang kita masuknya ke divisi pemasaran. Nah, karena di KTH Giresan ini kita sudah mempunyai perizinan dari PIRT dan label halal, seperti itu. Nah, mari kita bahas apa saja sih yang dilakukan KTH Giresan ini untuk memasarkan produknya. Yang dilakukan pemasaran di KTH Giresan ini itu ada 2 metode, yaitu metode online sama offline. Nah, pemasaran secara online kita menggunakan adanya di medsos seperti Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Nah, untuk di marketplace-nya kita menggunakan yang namanya Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak. Nah, gimana sih caranya supaya penjualan kita tuh meningkat? Nah, kita bahas di Instagram. Nah, di Instagram itu kita
menggunakan metode namanya upload foto, yaitu upload foto produk KTH Giri Senang ini, itu Kopi Palasari. Nah, upload fotonya itu ada satu hari 3 kali, yaitu pada pagi, siang, sama malam. Nah, kenapa kita menggunakan 3 metode upload foto ini? Supaya kan sekarang orang-orang itu pagi-pagi udah buka HP. Nah, seperti itu. Terus pas siangnya setelah kerja atau kan ada jam istirahat, nah orang-orang cenderung buka HP, buka HP. Nah, itu tuh produk itu tuh supaya muncul sebenarnya seperti itu. Nah, untuk yang itu pas malam hari, karena pas malam hari waktunya istirahat, orang-orang cenderung buka dulu HP, nah baru tidur. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemasaran yang ada di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee, kita tuh penjualannya dibilang agak kurang dibandingkan dengan yang kita dapat dari media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Nah, karena kenapa? Karena konsumen itu lebih suka bertanya langsung atau berbincang-bincang dengan adminnya langsung lewat seperti Instagram ataupun WhatsApp, biasanya seperti itu. Untuk pemasaran secara offline kita menggunakan strategi, yaitu membuka kedai-kedai. Yang satu ada di KTH Giri Senang, yang kedua ada di Jalan Sinanglaya nomor 47, nah, dan yang ketiga ada di Cisaranten, lebih tepatnya di Ruko Pesona Cisaranten Indah nomor 7. Itulah tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Ayo, siapa yang mau ngopi ataupun bersantai ataupun mau makan liwet, marilah mampir ke KTH Giri Senang ini. Ya, saya Ridani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.